Amerika kini sudah memiliki presiden baru, yaitu Presiden Thaddeus Rhodes, seorang mantan jenderal yang dulunya amat kejam. Namun di saat ini, ia ingin membuktikan kalau dirinya telah berubah dan akan menjadi presiden yang bijaksana. Lalu kisah akan berfokus kepada Kapten Amerika yang baru, yaitu Sam Wilson. Dirinya bersama Falcon yang baru yaitu Joaquin Torres sedang menyerang markas pasukan Serpent Society di Cebu menggunakan shield dan juga beberapa peralatan tempur yang sudah diperkuat menggunakan vibranium. Sam dengan mudah mengalahkan pasukan itu. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mengamankan sebuah paket yang dimiliki oleh ketua pasukan Serpent yang bernama Sidewinder. Mengetahui Kapten Amerika berada di sini, Sidewinder segera kabur dan menyuruh pasukannya membawa paket tersebut. Mangular Whack, Sidewinder memerintahkan seorang pasukannya yang bedagok untuk mengalahkan Sam. Sam yang notabene-nya hanyalah seorang manusia biasa, bukan manusia super. Tentunya kewalahan menghadapi pria besar itu. Yang di sisi lain, Joaquin Torres berhasil mengamankan paket tersebut dengan keteguhan dan kepercayaannya. Dan Sam pun berhasil mengalahkan pria itu. Kita kembali ke Thaddeus yang dirinya sedang melayat ke makam istri tercintanya. Di sana Ai mendapatkan kabar kalau Kapten Amerika berhasil mengamankan paket itu setelah pertarungan. Kita melihat kedekatan Joaquin Torres bersama dengan Sam Wilson yang terlihat seperti murid dan mentor mereka pergi mengunjungi teman lama Sam, yaitu ayah saya Bradley. Setelah menunjukkan kekuatannya, Sam melakukan sedikit pertandingan mengambil kain bersama ayah saya. Setelah Sam mendapat panggilan dari Pak Presiden yaitu Thaddeus. Di sana kita melihat kalau Yesaya bertanya, mengapa seorang Kapten Amerika, yaitu Sam, bekerja dengan Thaddeus? Sam berkata negara ini sedang hancur, sehingga untuk memberi harapan kepada masyarakat, mereka harus bekerja sama dengan Presiden. Siapapun orangnya, Sam memberikan undangan kepada ayah bahwasanya mereka diundang ke Gedung Putih. Sesampainya di Gedung Putih, mereka mengawalinya dengan selfie. Lalu Sam dipanggil oleh Thaddeus. Ia berterima kasih kepada Sam atas jasanya yang sudah berhasil mengambil paket tempo hari. Dan ia ingin agar Sam mengembalikan Avengers. Selanjutnya, kita melihat Thaddeus yang menyambut Perdana Menteri Jepang. Rupanya di sana, ada acara yang didatangi oleh beberapa penguasa negara untuk mendengarkan presentasi Thaddeus. Thaddeus pun memulai penjelasannya. Dirinya menjelaskan, kalau di Laut Hindia, muncul sebuah pulau celestial yang berbagai negara sangat ingin menguasai pulau itu, guna mengambil resource yang ada di sana. Selain itu, terdapat sebuah logam yang lebih kuat dari vibranium, yaitu adamantium. Untuk menghindari konflik bersenjata, Thaddeus mengajak semua negara untuk bekerja sama dan membagi rata adamantium. Namun saat di tengah pidatonya, tiba-tiba Yesaya berdiri dan menembak Thaddeus. Thaddeus berhasil keluar sementara Sam dan yang lain sedang menghadapi beberapa pelaku penembakan. Termasak, Yesaya kabur keluar dari Gedung Putih. Ia berlari menuju taman diikuti oleh Sam, bersama dengan para pasukan. Akhirnya Aisyah, ayah pun tertangkap. Namun terlihat dirinya tak tahu apa yang sedang terjadi dan ia sangat takut sekali. Sam meyakini kalau Yesaya tak bersalah. Pasti ada sesuatu yang mendatangi semua ini. Thaddeus juga memiliki penasihat keamanannya sendiri yang bernama Batserap yang yakin kalau saya berbuat ini dengan keinginannya sendiri. Dan ada 4 penembak lainnya. Sam ingin menginvestigasi hal ini sendiri. Namun Thaddeus malah berkata, kau, Steve Rogers, dan ia pun tak ingin bekerja sama lagi dengan Sam. Lalu terlihat dirinya memakan sebuah pil dari kantongnya. Sam pergi mengunjungi Aisyah di lapas dan ia menanyakan mengapa Aisyah melakukan penembakan kepada Presiden. Aisyah menjawab, dirinya tak tahu. Dirinya sadar saat berada di dalam Gedung Putih itu. Namun saat tersadar, dirinya tiba-tiba sudah berada di taman. Ia pun menyuruh agar Sam menjauh dari urusan ini. Di sesi lain, ternyata Ruth sedang mendengarkan percakapan Sam dengan Aisyah tadi. Joaquin Torres sendiri tengah melihat rekaman CCTV Gedung Putih dan ia melihat HP yang dipakai Aisyah berkedip 3 kali. Begitu juga dengan HP para penembak lainnya. Terlihat tengah menelepon seseorang dan berbicara mengenai tahanan. Sam menyuruh Joaquin untuk mencari tahu mengenai Ruth, dan saat di jalan dirinya tiba-tiba diserang oleh ketua Sidewinder. Sidewinder mendapatkan tugas dari seseorang untuk menghabisi Kapten Amerika dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Seseorang itu ia panggil The Buyer. Lalu Sam juga kewalahan menghadapi Sidewinder.
Sam menggunakan puing-puing mobil dan juga asap yang ia buat untuk mengelabui Sidewinder dan juga mengalahkannya. Sam mengangkat telepon Sidewinder dan ia berbicara langsung dengan The Buyer. Mana Menteri India dan Presiden Prancis mulai meragukan perjanjian mereka setelah kejadian penyerangan kemarin, namun mereka akan tetap mendukung perjanjian. Itu jika Jepang mendukungnya juga. Sesampainya di markas, Sam menyuruh Joaquin melacak alamat penelpon terakhir yang ada di HP Sidewinder. Dan Sam juga melihat kejanggalan saat Aisyah menembak Thaddeus. Namun, ia sengaja tak mengenainya. Joaquin juga mendapatkan alamat penelpon itu yang berasal dari Camp Echo One yang terletak di West Virginia. Sam langsung pergi bersama Joaquin ke tempat tersebut. Di sisi lain, Ruth yang ingin mengunjungi Aisyah dan beberapa tahanan lainnya pun dikejutkan oleh seorang penjaga yang tiba-tiba menembak para tahanan dan menembak dirinya sendiri. Bisi yang lain tadi sedang berada di perjalanan menuju Jepang untuk bertemu Perdana Menteri agar meyakinkan Jepang untuk ikut. Dalam perjanjian itu, mengetahui Sam tengah pergi menyelidiki mengenai camp, Echo One Thaddeus menyuruh agar pasukannya menangkap Sam. Sam sendiri mendapatkan kabar kalau terjadi penembakan di penjara, tempat ayah saya ditahan, namun mereka tetap menuju ke camp Echo One itu. Ternyata, yang ditelepon oleh Thaddeus tempo hari adalah seseorang bernama Cooper, yang tiba-tiba Cooper ditembak oleh seseorang. Seorang itu rupanya adalah The Buyer, dan nama orang ini adalah Samuel Stearns. Tahanan yang dimaksud oleh Thaddeus itu adalah si Samuel Stearns ini. Dan ia saat ini berada di Camp Echo One. Ayah saya sendiri dimasukkan ke sel isolasi guna mengantisipasi penyerangan yang terjadi. Sam dan Joaquin tiba di Camp Echo One tersebut, yang ternyata tempat ini adalah fasilitas pemerintah Amerika. Mereka pun membobol pagar lalu diam-diam masuk ke dalam lift menuju ruang bawah tanah. Mereka pun tiba di ruang bawah tanah yang terlihat di tempat itu seperti penjara. Namun di salah satu ruangan juga terdapat sebuah laboratorium yang membuat mereka bingung tentunya. Joaquin langsung mengakses komputer yang ada di sana. Sementara Sam tengah melihat beberapa foto yang terpajang di dinding yang diantaranya ada foto ayah saya. Lalu, Sam juga menemukan berkas milik Presiden Thaddeus di sana, lengkap dengan sebotol pil. Di sisi lain, Thaddeus sedang berbincang dengan Perdana Menteri Jepang dan mencoba membujuknya untuk kembali ke perjanjian itu. Namun, Perdana Menteri Jepang tak lagi percaya kepada Amerika akibat penyerangan kemarin, dan juga Amerika telah mencuri adamantium yang Jepang miliki. Ternyata paket yang dimiliki oleh Sidewinder itu adalah adamantium milik Jepang. Joaquin menemukan kalau Samuel Strange menciptakan sebuah teknologi yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar seseorang menggunakan lagu dan kedipan handphone. Dirinya menyewa serpen untuk mencuri adamantium. Katanya dirinya dipenjarakan oleh Thaddeus di tempat ini. Dan dirinya terkena paparan radiasi gamma akibat darah Hulk. Namun alih-alih berubah jadi Hulk, dirinya malah menjadi seperti ini. Namun ia mendapatkan kepintaran dari Bruce Banner. Dirinya mengendalikan para pasukan yang ada di sana untuk menyerang juga Joaquin. Dan Joaquin berusaha untuk mengalahkan para pasukan tersebut tanpa menghilangkan nyawa. Sementara Samuel Stan sudah pergi dari sana. Saat itu Ruth juga tiba di tempat itu, membantu mengalahkan beberapa penjaga yang hilang kesadaran. Ruth diperintahkan oleh Thaddeus untuk mencari Samuel Stearns yang sudah kabur dari tempat itu. Saat itu, pasukan yang ingin menangkap tiba-tiba pikiran mereka dikendalikan oleh Samuel Stearns. Menggunakan Sam dan yang lain pun segera kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Thaddeus mendapatkan kabar kalau kapal perang Jepang sedang menuju Pulau Celestial. Thaddeus harus segera mengambil tindakan. Dirinya pun mengerahkan pasukan militernya juga menuju Pulau Celestial. Meskipun nantinya akan terjadi peperangan antar negara. Dan ia akan pergi langsung ke Samudra Hindia untuk mengawasinya. Sam tiba di markas militer tempat kawannya. Ia meminta temannya itu untuk memeriksa pil yang ia temukan di Camp Echo One. Sam pun bertemu dengan Sidewinder yang sudah ditawan. Sidewinder akhirnya bercerita kalau Samuel Stearns menggunakan kepintarannya. Samuel Stearns disuruh oleh Thaddeus untuk mengembangkan berbagai macam alat tempur yang canggih. Jadi, tujuan Samuel Strange mencuri adamantium dari Jepang itu adalah untuk membuat Amerika dan Jepang berperang. Sam Joaquin, Don Ratpun pergi ke Samudra Hindia untuk mencegah peperangan tersebut. Singkat, mereka pun tiba di Pulau Celestial. Awalnya Thaddeus menolak Sam ke sini, dan di atas mereka ada dua orang pilot Amerika yang pikiran mereka dikendalikan oleh Samuel Stearns. Sam pun menjelaskan kalau tujuan Samuel Strange adalah untuk mengadu domba Amerika dan Jepang, sehingga mereka harus mencegah hal itu terjadi. Samuel Strange juga menciptakan teknologi pengendali pikiran. Dan mungkin juga bisa ia kendalikan. Pada akhirnya, Thaddeus pun jujur kalau ia sedang sekarat.
Ia memerlukan Samuel Stearns agar dirinya bisa tetap hidup dan terus meminum pil yang diberikan oleh Samuel. Awalnya ia ingin melepaskan Samuel dari Camp Ikowan, namun ia tak ingin kehilangan pil-pilnya. Radius ingin sekali berubah, membuktikan kepada anaknya, yaitu kalau jenderal yang dulunya jahat, bisa juga berubah menjadi baik. Mereka mendapat kabar kalau dua pilot pesawat mereka, Sam dan Joaquin, dikerahkan untuk mencegah mereka dan membantu menyelamatkan kapal Jepang. Pasukan Jepang menyerang kapal militer Amerika sebagai bentuk perlawanan mereka. Namun untungnya berkat Sam semuanya baik-baik saja. Perdana Menteri Jepang agar membatalkan serangan. Namun Perdana Menteri Jepang tak peduli dan hal itu membuat emosi Thaddeus menjadi tak stabil. Di sisi lain, Sam berhasil menyelamatkan satu pilot dari pesawat yang dikendalikan oleh Samuel Stearns. Di sisi lain, Samuel Stearns lah yang membuat emosi Thaddeus menjadi tak stabil. Dengan memprovokasinya, Sam kembali menghalangi tembakan misil oleh pilot Amerika. Dan sialnya, Joaquin harus jatuh terkena misil. Dengan bersusah payah, akhirnya Sam berhasil menyelamatkan pilot yang ada di pesawat Amerika yang satunya. Di sisi lain, Thaddeus sudah seperti ingin berubah menjadi merah. Namun, ia segera mendapat kabar kalau Jepang tengah menarik armada mereka, sebab melihat Captain America yang menetralisir semuanya. Selesai, Joaquin kini sedang ke dalam kondisi kritis akibat menerima misil tersebut. Lalu kita pun melihat Bucky Barnes yang ternyata juga menyempatkan dirinya untuk menjenguk Sam dan juga Joaquin di rumah sakit. Sam mulai berpikir kalau dirinya tak cocok menjadi Kapten Amerika. Dirinya bahkan tak memiliki kekuatan super seperti Bucky ataupun Steve. Bucky menyemangatinya. Steve memilih Sam menjadi Kapten Amerika bukan tanpa alasan. Ia tahu kalau Sam mampu menanggung tanggung jawab ini tanpa serum super high. Saya masih harus menjalankan sidang akibat dugaan perbuatannya menyerang Presiden tempo hari. Di sisi lain, Sam mendapatkan info kalau pil yang Sam temukan itu mengandung radiasi gamma yang bisa langsung menyerap ke dalam darah. Dan benda itu sangat berbahaya. Namun sebelum sempat menelepon Sam, dirinya ditemukan oleh Samuel Stearns yang langsung menghabisinya. Thaddeus menelpon anaknya, yaitu Betty. Dirinya mengajak anaknya itu untuk memperbaiki hubungan. Lalu kita pun sampai di press conference. Thaddeus pun mulai berpidato. Di saat itu, Samuel Stearns sudah sampai di sana juga, dan ia bertemu dengan Sam Thaddeus. Langsung di pertanyaan yang kurang menyenangkan dari para media mengenai hubungannya dengan Jepang. Dan ternyata berencana untuk memperlihatkan siapa Thaddeus sebenarnya di depan publik. Samuel pun akhirnya ditangkap oleh militer Amerika dan akhirnya tersebar berita kalau telah memenjarakan Dr. Samuel Stearns. Lalu terdengar suara Samuel Strange yang makin membuat Thaddeus menjadi emosi atas kebohongan yang dilontarkan oleh Samuel Strange. Pada Thaddeus pun berubah menjadi Hulk merah tersebut yang menggemparkan semua orang. Hulk rasa stroberi itu pun mengamuk menghancurkan tempat itu. Ada di sana, Sam berusaha untuk menahan Hulk rasa stroberi itu, dan akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Tony Stark, yang menggunakan armor Iron Man saja, kesulitan untuk menenangkan Hulk, apalagi Sam Wilson yang hanya seorang Kapten Amerika yang bisa terbang. Setelah menghancurkan dua helikopter sekaligus, Hulk rasa stroberi itu mengejar Sam yang memancingnya menuju ke arah Monumen Washington. Tepat di jalanan, di sampingnya banyak sekali bunga sakura. Sam berusaha untuk membuat Thaddeus sadar, namun Thaddeus tak bisa sadar dan mengharuskan mereka untuk bertarung. Kita melihat kalau Sam menghadapi power yang dimiliki oleh Hulk rasa stroberi ini, dan bahkan armor vibraniumnya tak bisa menahan kekuatan dari Hulk merah tersebut. Semuanya hancur akibat ledakan energi tersebut. Untungnya Sam berhasil masih selamat. Namun begitu juga dengan si Hulk rasa stroberi. Di saat itu, Sam yang sudah sering menonton Naruto pun meniru jutsu Naruto yang ampuh untuk melawan musuh yang lebih kuat darinya, yaitu ceramah Nujutsu. Pun mulai tersadar, dan ia pun berhasil menyusut menjadi kakek tua yang ringkih. Setelah itu, Sam mengunjungi ayah saya, yang sudah dibebaskan terbukti tak bersalah. Di penjara Draft, Sam mengunjungi Thaddeus yang berada di dalam kurungan khusus, menjaga dirinya. Kalau menggamuk, Sam pun menjelaskan kalau pil yang dimakan oleh Thaddeus itu merupakan pil yang berisi radiasi gamma, dan itulah yang membuat Thaddeus berubah menjadi Hulk rasa stroberi. Kini Thaddeus mengundurkan diri dari presiden, dan perjanjian yang selama ini diperjuangkan oleh Thaddeus
juga sudah dibuat. Perjanjian itu berisi pembagian rata adamantium untuk semua negara. Dan nama perjanjiannya adalah Miyazaki Rocks Accord. Setelah itu, Thaddeus kedatangan tamu spesial, yaitu anaknya sendiri. Dan ia sudah membuktikan kalau dirinya bisa berubah menjadi orang baik. Selanjutnya, Sam melihat keadaan Joaquin yang sudah sadar. Dan ia berkata kesalahan itu wajar bagi Rookie. Katanya Sam juga memberikan tips. Gerakan pamungkas yang Joaquin bisa pakai saat pertarungan. Nanti post-credit scene kita diperlihatkan Sam yang mengunjungi Samuel yang kini sudah dipenjara. Samuel berkata kalau Thaddeus hanyalah kecil bencana yang muncul. Nantinya akan banyak lagi bencana yang akan muncul. Samuel Starnes telah melihat berbagai probabilitas dan ia tahu kalau bencana yang akan datang nanti akan berasal dari luar dunia kita, alias bencana multiverse akan segera datang. Dan film pun berakhir.